Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup sampai saat ini. Dalam terang kasih Tuhan yang memberi kita hidup, berkenanlah kiranya kita terus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak tunduk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, agar kami mengerti firman-Mu, dan tetap dan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Demikian bunyinya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, suara lantang menyeruak dan terdengar dari seorang ibu. Seruan yang secara spontan diungkapkan oleh seorang ibu di hadapan Yesus, dan di saat itu banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus. Seruannya adalah, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dari seruan yang diserukan ini, atau dari ungkapan yang diungkapkan ini, kita dapat mengetahui perasaan hati terdalam dari seorang ibu. Perasaan hati terdalam dari seorang ibu yang mendambakan anak atau anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang mengagumkan. Tentu seorang ibu ini menyampaikan seruan ini dalam kaitan dengan keberadaan Yesus yang luar biasa itu. Yang dia pahami, Yesus itu seorang anak yang sudah pasti mempunyai orang tuanya, mempunyai ibunya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dambaan hati terdalam seorang ibu ingin mempunyai anak atau anak yang terlahir dari kandungannya adalah anak yang menyenangkan, anak yang menggembirakan, anak yang mengagumkan. Seruan ini mengingatkan kita bahwa dalam diri seorang ibu ada rasa. Mungkin rasa itu ia tidak ungkapkan kepada orang lain. Ketika ia sedang mengandung, punya rasa dalam dirinya, punya harapan dalam dirinya
bahkan punya doa dalam dirinya agar anak yang dikandungnya dan juga anak yang dilahirkannya itu akan menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang patuh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang tahu menghargai, menghormati yang melahirkan, menghormati orang tuanya. Kali lagi ia menyerukan kalimat ini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Mendengar itu, Yesus memberi tanggapan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dapat kita pahami lewat tanggapan Yesus ini. Tanggapan pertama kepada seorang ibu yang mendambakan anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang menyenangkan, menjadi anak yang baik, anak yang mengagumkan. Yesus tidak menyatakan salah apa yang diserukan oleh seorang ibu itu. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya Yesus mau memperlengkapi. Yesus mau menyempurnakan bahwa tidak cukup kalau hanya berharap mendambakan kelahiran seorang anak atau kelahiran anak-anak yang menyenangkan, yang mengagumkan itu melekat pada diri orang yang melahirkan dan juga melekat pada ASI yang diberikan. Yesus menyempurnakan bahwa kebahagiaan yang sempurna itu dapat dialami kalau firman Tuhan dipelihara, firman Tuhan diamalkan, firman Tuhan menjadi bahan ajar, bahan nasihat, menjadi pijakan untuk mengajar mendidik anak-anak yang dilahirkan itu. Sekali lagi ibu bapak saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak mengatakan salah apa yang diungkapkan oleh seorang ibu itu, tetapi ia lebih pada penyempurnaan. Menyempurnakan bahwa selain apa yang diungkapkan oleh seorang ibu itu, tapi ada hal yang lebih penting lagi, ada hal yang lebih lengkap lagi, ada hal yang lebih sempurna lagi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu firman Tuhan, mendengar firman Allah dan memelihara firman itu. Selalu mendengar firman Tuhan. Memelihara artinya tetap mewarnai hidup. Hidup yang dijalani diwarnai dengan tuntunan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Yesus itu juga mengingatkan, sebab pada kenyataannya ada ibu yang melahirkan, ada rumah tangga yang punya keturunan, tapi ada juga rumah tangga yang tidak punya keturunan. Bahwa kebahagiaan tidak hanya melekat pada keturunan
kelahiran anak dari rumah tangga itu, tetapi kebahagiaan juga itu didapat oleh mereka. Walaupun tidak ada peristiwa kelahiran, tetapi hidupnya dalam terang firman, hidupnya tetap melihara firman, hidupnya tetap dalam koridor firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup pun kehidupan yang dijalani. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, kembali kepada seruan seorang ibu tadi. Kita semua tentu terkesima. Kita semua terkesan. Kita semua menjadi tahu bahwa dalam diri seorang ibu ada dambaan, ada doa, dan ada harapan. Anak yang dilahirkannya menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan, anak yang berguna, tidak hanya bagi yang melahirkan, tidak hanya bagi orang tuanya, keluarganya, tetapi juga berguna bagi banyak orang, seperti kehadiran Yesus yang berguna bagi semua orang. Bukan cuma banyak orang, tapi berguna bagi semua orang. Perasaan seorang ibu ini sungguh menambahkan sukacita kala dia melahirkan seorang anak. Tentu kebalikannya adalah betapa pilu hatinya seorang ibu yang telah melahirkan anak. Betapa sedih hatinya seorang ibu yang telah bergumul kurang lebih 9 bulan. Bergumul mengandung, proses bersalin, dan melahirkan. Tidur tidak nyenyak, makan pun tak sedap, rasa tak enak badan, dirasakan di masa itu, di masa ketika ia mengandung, proses bersalin pun sampai pada melahirkan. Bergumul, betapa menderita seorang ibu. Jika dalam konteks dia menderita itu, dan ketika anak yang dilahirkannya tidak menghargainya, menodai pengorbanannya, tidak menghormati pengorbanannya, tidak menghargainya sebagai orang yang telah melahirkan, sekali lagi pasti seorang ibu itu akan merasa pilu, merasa sedih, merasa berduka. Itulah sebabnya ibu bapak saudara, dalam kenyataan yang lain, ketika seorang anak itu pergi meninggalkan ibu yang melahirkannya, pergi karena kematian misalnya, pilu hati, sedih hati seorang yang melahirkan itu. Mengapa sedih? Selain dia ditinggalkan, tetapi juga dambaan dan harapannya, doanya adalah dari kandungannya terlahir anak yang baik, terlahir anak yang menyenangkan, mengagumkan, dan punya makna, punya manfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya, juga bagi banyak orang. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, dengan bijak Yesus menyatakan firman-Nya tadi bahwa ibu tidak cukup kalau cuma itu. Bukan cuma melihat siapa yang melahirkan dan siapa yang memberi ASI. Bukan cuma itu. Firman Tuhan menyempurnakan itu.
kebahagiaan itu, kebahagiaan sempurna dan kekal ada pada firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan itu penting menjadi bahan ajar, bahan nasihat buat anak-anak yang dilahirkan. Yang kedua, firman Tuhan juga menghadirkan kebahagiaan sempurna bagi orang-orang, sekalipun orang itu tidak mengalami peristiwa kelahiran. Singkatnya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, entah dia melahirkan, entah dia tidak melahirkan, entah dia punya keturunan atau dia tidak punya keturunan, tetapi jika hidupnya tetap dalam terang firman, tunduk pada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mewarnai kehidupannya, maka kebahagiaan sempurna akan dinikmatinya. Kebahagiaan sempurna akan diperolehnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, 21 April 2022 diperingati sebagai Hari Kartini. Dan Pelka Ibu atau Pelka Perempuan Gereja Masinjil Sangit Laut juga merayakan, memperingati Hari Kartini itu. Siapa Kartini? Dia adalah seorang perempuan, dia adalah seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Dikenal dengan satu buku yang dia tulis, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Perbudakan, kesewenangan terhadap perempuan dia perjuangkan untuk ditiadakan. Kesejajaran itu dia tegakkan. Laki-laki dan perempuan perlu berada dalam kesetaraan. Kesetaraan gender. Laki-laki dapat melakukan, perempuan pun demikian. Dari konteks kehidupan seorang ibu, maka kiranya ketika kita merayakan Hari Kartini, kita diingatkan dengan peran seorang ibu. Seorang ibu yang telah melahirkan, punya cita-cita, punya dambaan, punya harapan, sebagaimana ibu yang menyerukan seruan tadi dalam firman, mendambakan anaknya untuk menjadi anak yang berguna bagi banyak orang, menjadi anak yang menyenangkan dan mengagumkan. Maka kata Yesus, jangan lupa firman. Firman diberitakan, firman disaksikan, firman menjadi warna kehidupan. Adalah tugas kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, untuk menjadikan firman sebagai bahan ajar, bahan nasihat kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita pun menyenangkan, mengagumkan, dan hidup mereka menjadi berguna bagi banyak orang. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, kebahagiaan hidup ada pada firman Tuhan. Dan Yesus sesungguhnya mengatakan, percayalah kepada Yesus. Dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Manusia yang hidup melalui kebangkitannya. Hidup kita menjadi hidup yang berbahagia jika percaya kepadanya dan jadikan firman-Nya pedoman pegangan hidup kita di dunia ini. Berserulah seorang perempuan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Harapan dan dambaan, doa tulus seorang ibu buat anak-anak yang dilahirkannya. Tetapi Yesus katakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu itu akan berbahagia, keturunannya akan berbahagia,
semua orang akan berbahagia jika jadikan firman Tuhan itu kebenaran dalam hidup kita. Firman itu adalah pegangan dalam hidup kita, dan memelihara firman itu, menjaga firman itu tetap menjadi warna dalam langkah juang kehidupan kita. Firman menjadi penuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman telah menjadi manusia. Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang menjamin hidup berbahagia. Percayalah kepada Yesus. Amin. Ibu bapak saudara, kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu yang kami baca renungkan bersama di kesempatan ini. Biarlah kiranya kami dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam komunitas di mana kami berada, kami jadikan firman-Mu menjadi pegangan pedoman, bahan ajar, bahan nasihat bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang ada di seputaran kami, agar semua orang percaya pada firman-Mu dan menikmati kebahagiaan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menghibur, menguatkan kami. Firman-Mu menjamin kami untuk nikmati kebahagiaan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian. Amin. Shalom dan terima kasih.